Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja. Saya Apta Hafiz Sampurno sebagai moderator dari kelompok 1 mata kuliah Aplikasi Komputer Manajemen. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama adalah Rizky Mutia, Nur Haliza, Dwika Hanum, Dara Mayangsari, Wirahayu, Anggita Sekina, Siti Nur Aisyah, Bening Luhur, Wahyu dan Bariki akan menjelaskan tentang aplikasi, urgensi aplikasi dan pemanfaatannya di sekolah. Baiklah, langsung saja teman-teman mendengarkan cuplikan video dari teman-teman saya yang menjelaskan tentang aplikasi, urgensi aplikasi dan pemanfaatannya di sekolah sebagai berikut. Nama saya Rizky Mutia Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Menurut Kadir, program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan atau pekerjaan berupa hal yang sulit dipahami menjadi lebih sederhana. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat. Di antaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara offline dan aplikasi web yang beroperasi secara online. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Saya Nur Haliza Dalmininte. Saya akan menjelaskan mengenai urgensi aplikasi. Perkembangan aplikasi komputer semakin pesat dan dinamis. Perlu disiapkan agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk peserta didik. Program pembelajaran di sekolah perlu menerapkan pembelajaran tentang teknologi komputer, yaitu dengan menerapkan pendidikan berbasis luas. Fungsi aplikasi tentu tidak jauh dari tujuan diciptakannya, yakni memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai bidang kehidupan. Saya Dwika Nusagala, fungsi aplikasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan. Digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Salah satu contoh penerapannya adalah aplikasi yang dapat mempertemukan siswa dengan guru atau pengajar privatnya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Berfungsi sebagai bahan pengajaran. Contohnya penerapannya seperti Microsoft PowerPoint yang dapat menampilkan berbagai jenis materi di bidang pendidikan yang tidak hanya sekedar tulisan saja, akan tetapi juga dapat berupa video, audio, animasi-animasi, dan lainnya sehingga suasana belajar mengajar pun akan lebih menarik dan menyenangkan. Nama saya Dara Mayangsari. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu bidang kedokteran. Berfungsi untuk membantu para dokter di berbagai hal, mulai dari mendiagnosa penyakit, meracik obat, menjadwalkan perawatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, bidang militer. Berfungsi sebagai pengontrol pesawat. Dengan begitu, tidak ada lagi pengontrolan secara manual. Alhasil, ketetapan informasi kontrol tersebut akan lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukannya secara manual. Nama saya Wirahayu. Yang kelima, bidang bisnis. Berfungsi sebagai alat menghitung besarnya keuntungan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Dengan begitu, seseorang yang menekuni bisnisnya tidak perlu menghabiskan waktu lama hanya untuk sekedar menghitung angka karena aplikasi sudah dapat menggantikan kinerjanya. Adapun pengelompokan atau klasifikasi aplikasinya sebagai berikut.
Yang pertama, real-time software merupakan klasifikasi aplikasi yang dapat berguna dalam mengamati, mengendalikan, maupun menganalisa sebuah keadaan di dunia nyata secara langsung. Yang kedua, sistem software adalah aplikasi yang berguna untuk mengendalikan serta mengelola proses operasi internal yang ada pada sebuah sistem komputer. Saya Bding Junani. Yang kelima, yaitu web-based software, yang artinya aplikasi dengan fungsi sebagai media penghubung pengguna pada internet secara langsung. Yang keenam, engineering and scientific software, yang merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Hanya saja, masalah tersebut bersifat khusus, yaitu non-algoritmik. Saya Bariki Abadi Saragi. Pembelajaran aplikasi komputer akan berjalan efektif jika kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada kegiatan peserta didik atau student learning strategy learning, yaitu dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata, kontekstual, sehingga pendidikan menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan kehidupan nyata sehari-hari. Implikasinya, kurikulum menjadi lebih menarik dan dapat merangsang minat atau motivasi peserta didik, karena dapat dengan mudah menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses belajar, menumbuhkan pemikiran reflektif serta semangat berpikir. Saya Wahyu Ardian, manfaatkan aplikasi di sekolah, menambahkan informasi sebagai sarana pendidikan siswa dan pendidik, mengembangkan kemampuan pembelajaran, memudahkan akses belajar, misalkan guru dapat memberikan tugas belajar melalui email. Materi lebih menarik karena penyampaian informasi melalui teknologi lebih meningkatkan tingkat pembelajaran informasi pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang aplikasi, urgensi aplikasi, dan pemanfaatannya di sekolah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Akhirul kalam, saya Abta Hafiz Sampurno mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.